Hello guys, good afternoon. It's a beautiful day, you know. Kita lagi berada di Pantai Samabe bareng-bareng dogi-dogi nih tuh. Well guys, anyway, aku mau sharing-sharing sedikit tentang spiritual talk. How we master our mind. Bagaimana kita cara menguasai pikiran kita sendiri ya. Ntar aku setting dulu ininya, tripodnya. Well, aku lagi berada di Pantai Samabe yang indah, with the dogs, of course. Hi, say hi. Hi, sini up. Up. Hi. Well, di tema video Spirit Talk kita kali ini, aku akan sharing bagaimana cara kita untuk memanifestasi hal apa yang ingin kita manifestasi ya. How to make it fast. Ada satu kisah, ada satu cerita ya, dimana ada satu kisah dimana seorang petani, bukan petani sih sebenarnya, dia itu seorang pengembala atau katakanlah seorang pengembala. Dia satu kala dia diposisikan di, kenapa Tokopedia ini selalu iklan. Di suatu posisi dia pada saat dia berjalan mengembalakan kambingnya, mengembalakan ternaknya, dia didapati suatu peristiwa kelelahan gitu ya. Langit terlalu terik, panasnya menyengat ke tubuh dia, dan dia ngerasa lelah, dia ngerasa capek. Di dalam perjalanannya dia menemukan satu pohon yang sangat rimbun ya. Dengan perjalanannya tersebut, dia istirahat di bawah pohon situ, dia terlelap, dia tertidur, dan dia memimpikan ada iklan porno. Dia memimpikan tentang dia bergumam pada dirinya, kalau di bawah pohon ini ada makanan, maka aku akan sangat kenyang. Tiba-tiba makanan itu datang dengan sendirinya, guys. Setelah dia makan, dia tidak banyak komentar. Orang yang lapar melihat makanan dia akan makan. Setelah dia kenyang, selesai dia makan, dia bergumam lagi. Lebih bagus lagi kalau di sini ada minuman, ada wine, ada anggur, ada air gitu. Tiba-tiba datang anggur dan air. Dia minum, ya, dan dia sedikit mabuk. Setelah dia minum, dia mabuk, dia berhalusinasi. Dia berpikir, ada apa di pohon ini? Apakah ada hantu? Tiba-tiba datanglah hantu tersebut. Ya. Setelah datang si hantu tersebut, dia ketakutan. Kenapa kamu datang? Apakah kamu membunuh aku? Gitu. Dan dia pun mati terbunuh oleh si hantu tersebut. Moral of the story adalah dia duduk di bawah pohon Kalpar friska. Ya, pohon Kalpar friska itu adalah pohon yang dimana di zaman dulu adalah pohon surga. Ya, memang pohon itu dulu terkenal untuk mengabulkan permintaan kita. Tapi itu was ya. Jadi moralnya adalah gini, apapun yang kalian inginkan menggunakan rasa, itu akan kalian dapatkan dengan mudah dan sangat mudah. Dia meminta makanan datang. Dia meminta minuman datang. Dia berpikir tentang hantu datang. Dia berpikir tentang kematian datang. Moralnya adalah kalian harus benar berhati-hati atas apa yang kalian minta, atas apa yang kalian inginkan, atas apa yang memang kalian memiliki desire of, ya. Intinya gitu. Pikiranmu akan membawamu ke jebakan kamu sendiri. Pergunakanlah rasamu untuk memanifestasi apa yang kamu inginkan. Ini anjing-anjing lagi rese guys tuh. Ya, moralnya begitu guys. Jadi sebenarnya kita ini sudah mampu memiliki. Jangan berharap ada pohon Kalpar friska di zaman sekarang ya.
Kita create our own Kalpa Priska. Dengan apa tadi? Bermeditasi, bersyukur, act as if. Ya, intinya kalau kalian yakin kalian ingin memiliki suatu rumah, bayangkan kalian sudah masuk ke rumah itu. Ya, berdoa dengan Tuhan pun juga harus yakin. Tuhan, katakanlah Yesus, katakanlah Tuhan, katakanlah Krishna, gitu kan. Aku pingin rumah dan aku nggak mau tahu caranya bagaimanapun aku harus punya rumah gitu. Aku nggak mau tahu caranya bagaimana gitu. Ya udah, kalian sudah berdoa, kalian yakinin, pasrahin doa kalian tersebut dan akan terjawab, akan terkabul. Intinya gunakan, use your mind, use your feeling, use your rasa tadi, itu harus dikembangkan dalam apa yang ingin kalian manifestasikan, ya. So, jangan berharap pohon yang mengabulkan keinginan itu ada di zaman sekarang. There is nothing such of that. Ya, di zaman sekarang itu adalah cerita yogik para yogik India dulu. Aku mengutip cerita itu di lecturingnya Sadhguru. Sadhguru pernah memberikan lecture tentang Kalpa Priska, pohon yang mengabulkan keinginan. Moralnya kita itu bisa meng-create apapun karena kita ini co-creator, ya. Kita ini manusia mampu untuk menciptakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apa yang kita desire. Itu poinnya. Guys, mulai dari sekarang gunakanlah rasa kalian, feeling kalian, emosi kalian, emotion. Apa arti emotion? Energy and motion, ya. Jadi membutuhkan energi. Kita harus ingat, semua di dunia ini memiliki vibrasi. Aku bervibrasi di frekuensi tertentu. Temanku di sebelahku memiliki vibrasi dan frekuensi di frekuensi tertentu. Ya, everything in this world adalah lautan vibrasi, lautan energi. Gunakanlah vibrasi dan energi tersebut untuk kebaikan kalian, untuk apa yang kalian achievekan, apa yang kalian ingin tarik di dalam hidup. Poinnya itu, ya. Gratefulness, aku sudah bilang di video sebelumnya. Bersyukur akan membantu kalian untuk achieve apa yang kalian inginkan. Kapal Priska, katakanlah itu. Kita create sendiri pohon tersebut di dalam hati kita. Kita harus yakini apa yang kita mau. Misalnya kita mau handphone baru, ya. Act as if, rasakan handphonenya sudah di tangan walaupun kalian belum pegang. Kalau pengen rumah, pikirkan kalian sudah berada di dalam rumah itu dan tidur di dalam rumah itu, gitu ya. Your mind is the power, your heart is your desire. Gunakanlah kekuatan pikiran, gunakanlah kekuatan rasa. Pikiran dan hati harus sejalan. It's need to be coherent, sejalan, sejajar, ya. Yang pertama, act as if. Percaya, gunakan rasa, bersyukur, itu akan sangat ngebantu proses-proses manifestasi supaya kalian jauh lebih cepat untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, tentunya ya guys. Ya, well, sebenarnya gimana? Banyak hal yang bisa membuat kalian itu tidak termanifest. Sudah banyak scripting, ya. Sudah sering scripting, sudah tulis macam-macam ina inu, tapi nggak kekabul juga. Udah 3 tahun, 4 tahun. Kenapa? Karena ada self-limiting belief di dalam diri kalian. Ada keraguan, ada si mental block tadi yang udah kalian yakin banget, tapi tiba-tiba di dalam diri kalian, nggak mungkin deh, aku kayaknya ngedapatin itu, gimana caranya? Itu self-limiting belief, guys. Jadi kalau kalian minta sesuatu ke Tuhan, ke universe, katakanlah, Tuhan, Yesus, aku mau rumah, aku mau mobil, aku nggak mau tahu caranya, bagaimanapun aku harus punya, ya. Jadi engkau Tuhan harus membuat itu terjadi. Act as if, seakan-akan sudah ada, seakan-akan, ya, gunakan imajinasi kalian tadi aku bilang, ya. Gunakan rasa kalian, seakan-akan kalian sudah memilikinya, si things tadi. Paham ya guys sampai di sini? Moral dari Kapal Priska itu kita harus berhati-hati. Pertama, kita harus berhati-hati atas apa yang kita inginkan. Kedua, kita bisa gunakan emosi kita untuk mendapatkan yang seperti si siapa pengembara tadi dapatkan di bawah pohon Kapal Priska. Kita bisa gunakan hati kita, keinginan kita, pikiran kita untuk mengkreasi Kapal Priska sendiri tadi. Kita inginkan mobil, mobil datang. Kita menginginkan rumah, rumah datang. It's not about halu, guys. Jadi the law of attraction itu memang harus halu untuk ngedapatinnya gitu. Tapi ya kalian harus tahu batasannya. Intinya dari manifestasi itu act as if, percaya seakan-akan sudah terjadi, kalian imani, gunakan rasa, dan don't tell anyone. Jangan pernah kasih tahu apapun yang kamu desire, apa yang kalian inginkan.
Kalau kalian ingin sesuatu, rumah misalnya, ya udah kalian doa, udah lepasin biar Tuhan yang bekerja, biarkan yang uncreator yang nggak kelihatan ini, semesta yang energi di sekitar kalian yang nggak kelihatan ini yang bekerja buat kalian. Biarkan channel langsung ke divine. Udah, jangan kasih tahu siapapun. Kalau kalian cetus ngasih tahu siapapun, aku bermimpi untuk punya rumah, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Semesta bakal kasih kamu efek keraguan tadi. Boom, langsung setahun 2 tahun nggak akan ada itu rumah. Jadi setelah kalian bikin scripting, bikin rencana, bikin doa, Tuhan aku pingin rumah, aku nggak mau tahu caranya, rumah itu harus ada. Kasih set timelines-nya. Dalam tahun ini aku pingin punya ini, nggak mau tahu caranya bagaimanapun, itu tugas kamu Tuhan, gitu. Ya nuntut nggak apa-apa. Ya kita memiliki, ya kita memang demand untuk itu, nggak apa-apa. Setelah menuntut jangan lupa say thank you. Ya, that's always prayer. Kalau kamu mulai dari thank you dulu, grateful dulu, setelah itu ditutup dengan thank you dulu, you will get the energy from it. Ya, paham ya moral the story-nya ini dari Kalpar Friska tadi. Itu yang aku mau share ke kalian. Gunakanlah emosi kalian di kehidupan sehari-hari. Gunakan energy and motion kalian. Dunia kita ini sudah bervibrasi sedemikian rupa. Sangat sayang kalau tidak kita gunakan untuk mengharvest apapun yang kita inginkan. Gitu aja mungkin teman-teman di kesempatan sore ini. Di langit yang indah sore hari ini, kayak lihat ya pemandangannya. Intinya kita semua bisa meng-create our Kalpar Friska sendiri. Bukan begitu, Maci? Ya, betul ya. Intinya jangan lupa bersyukur, bukan? Ya. Ya, kira-kira gitu ya guys di hari yang indah ini. Di hari yang indah ini aku mau berbagi ilmu tadi ya, Kalpar Friska. Ya, apapun yang kalian inginkan harusnya kalian bisa dapatkan. Karena kita ini co-creator. Kita memiliki bibit Tuhan, cahaya, nur, ilahi tadi. Ditiupkannya ruh di dalam diri kita. Berarti ada molekul, si atom Tuhan tadi di dalam diri kita. Kita bisa meng-create apapun yang kita mau. Imajinasi kita tadi yang bisa meng-create. Gak apa-apa, halu, gak apa-apa. Asal jangan don't tell anyone apa yang kalian inginkan. Itu aja guys, thank you. Namaste, salam kedamaian. It's a beautiful day in here. Bye-bye. Bye. Thank you. Yuk.